Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya teruntuk dosen pengampu Prof. Dr. Dia Sulistiarini, DRA, MSI. Perkenalkan, saya Frido Pambudi dengan akhiran NIM 1017 dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi lingkungan eksternal dengan anggota kelompok saya. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yakni pendahuluan. Lingkungan sebagaimana secara umum diartikan sebagai kondisi, situasi keadaan, peristiwa, atau pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan organisasi tersebut. Nah, organisasi bahkan kadang-kadang dapat memengaruhi lingkungan itu sendiri. Tetapi yang paling umum adalah organisasi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, menganalisis dan menentukan secara efektif terhadap lingkungan merupakan tugas yang sangat penting bagi pemangku jabatan dalam pengumpulan berbagai informasi. Stakeholder harus mampu menemukan berbagai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi yang harus ditetapkan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Baik, berikutnya adalah pengertian lingkungan eksternal. Di sini lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar atau ekstern yang dapat memengaruhi pilihan arah, tindakan suatu perusahaan, serta mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Berikutnya ada jenis-jenis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 3 subkategori, yakni yang berkaitan yaitu faktor-faktor dalam lingkungan jauh atau remote, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasional. Salah satunya akan kita bahas yakni adalah lingkungan jauh atau remote environment. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini memberikan peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan tersebut. Tetapi satu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Sebagai contoh, bila ekonomi lesu, proyek konstruksi menurun. Seorang kontraktor kemungkinan besar mengalami penurunan usaha. Tetapi kesuksesan seorang kontraktor dalam merangsang kegiatan konstruksi lokal tidak akan mampu mengangkat bisnis konstruksi secara keseluruhan. Nah, lingkungan jauh terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Baik, kita masuk pembahasan yang berikutnya, yakni faktor ekonomi. Lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pilihan dan tindakan perusahaan. Nah, lingkungan ini mencakup faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi, yang semuanya dapat memberikan peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor di dalam perencanaan strategi mereka untuk dapat beradaptasi dengan pesaing secara efektif di pasar nanti. Baik, berikutnya yakni faktor sosial. Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan meliputi kepercayaan, nilai sikap,
opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan. Perubahan dalam sikap sosial dapat mempengaruhi permintaan akan berbagai jenis barang dan jasa. Faktor sosial bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah, yang dipengaruhi oleh upaya masyarakat untuk memenuhi keinginan kebutuhan mereka. Contohnya, ada perubahan sosial yang signifikan adalah meningkatnya partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja, yang berdampak pada kebijakan perekrutan dan peningkatan permintaan atau produk dan jasa tersebut. Baik, pembahasan berikutnya adalah faktor politik. Faktor politik menyatakan bahwa arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Nah, faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan tersebut. Kendala politik dapat mempengaruhi potensi laba perusahaan, tetapi juga dapat memberikan manfaat melalui undang-undang yang melindungi dan memberi keuntungan bagi perusahaan tersebut, seperti undang-undang paten dan subsidi pemerintah. Oleh karena itu, faktor politik dapat berfungsi sebagai batasan maupun sebagai dukungan bagi perusahaan tersebut. Baik, berikutnya adalah faktor teknologi. Faktor teknologi di sini menyatakan bahwa untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi industri mereka. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka peluang untuk menciptakan produk baru, menyempurnakan produk yang ada, atau meningkatkan teknik produksi dan pemasaran mereka. Peramalan teknologi dapat membantu perusahaan melindungi dan meningkatkan kemampuan laba mereka, serta menyadarkan manajer strategi dan tantangan peluang yang ada. Analisis menyeluruh mengenai dampak perubahan teknologi sangat penting untuk memahami pengaruhnya terhadap lingkungan jauh, situasi persaingan bisnis, dan antarmuka bisnis pada masyarakat tersebut. Baik, pembahasan berikutnya adalah faktor ekologi. Faktor ekologi menyatakan bahwa ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman terhadap ekologi yang utamanya disebabkan oleh kegiatan manusia dalam masyarakat industri, termasuk polusi, pengolahan limbah, atau sebagainya. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengurangi efek samping beracun dari proses industri mereka dan membersihkan lingkungan yang telah tercemar atau terdampak oleh limbah tersebut. Oleh karena itu, manajer harus diharapkan untuk mempertimbangkan masalah-masalah ekologi yang terdampak ke masyarakat dan mengambil keputusan terhadap pendapat-pendapat mereka. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Randy Afif, NIM 2008 1020 1010. Di sini saya sebagai anggota kelompok 1 akan menjelaskan tentang eh, materi tentang identifikasi lingkungan eksternal. Di sini kita berbicara soal identifikasi lingkungan eksternal, maka kita sudah seharusnya mengidentifikasi lingkungan industri, yang dimana dalam konteks manajemen strategi, lingkungan industri merujuk pada kumpulan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi struktur persaingan, dinamika pasar, dan profitabilitas perusahaan.
dalam suatu industri tertentu. Menurut buku Kill Skilling and Jones, Strategic Management and Integrated Approach, edisi 13 tahun 2020, lingkungan industri terdiri dari elemen-elemen yang menciptakan sebuah peluang dan ancaman bagi perusahaan yang harus diperhitungkan dalam perumusan sebuah strategi. Nah, di sini eh, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yang dimana pemahaman terhadap lingkungan industri membantu perusahaan dalam pertama mengidentifikasi peluang dan ancaman. Jadi, faktor eksternal dari sebuah perusahaan itu sangat mempengaruhi eh, se- faktor peluang dan ancaman dalam sebuah perusahaan. Karena memahami lingkungan industri itu merupakan sebuah langkah krusial dalam manajemen strategis. Karena lingkungan ini menentukan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Menurut buku Strategic Management and Integrated Approach edisi 13 tahun 2020, analisis lingkungan industri memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif dan dalam pasar yang dinamis. Kemudian poin yang kedua yaitu mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Karena kita sudah bisa mengidentifikasi dengan kita menganalisa faktor eksternal dari sebuah lingkungan industri, maka kita bisa mengembangkan strategi bisnis yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, di mana eh, memahami lingkungan industri ini merupakan kunci keberhasilan dalam strategi bisnis dengan melakukan analisis industri secara berkala sesuai dengan kebutuhan, kemudian perusahaan dapat juga mengidentifikasi peluang, menghindari risiko-risiko yang akan terjadi, dan menyusun strategi yang bisa lebih sesuai atau lebih adaptif. Hal ini memungkinkan perusahaan juga untuk tetap kompetitif, berkembang, dan bertahan dalam jangka panjang. Kemudian poin yang ketiga di sini berbicara soal meningkatkan daya saing. Karena sifat dan derajat persaingan dalam sebuah industri bergantung pada beberapa faktor. Menurut buku Strategic Management and Integrated Approach karya Gil kemudian Jones tahun 2020 edisi ke-13, sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada beberapa kekuatan atau faktor-faktor yang dimana faktor yang pertama di sini berbicara soal ancaman pendatang baru, kemudian daya tawar menawar pembeli atau sebuah pelanggan, kemudian daya tawar menawar pemasok, ancaman produk atau jasa substitusi atau jasa pengganti jika ada, dan pertarungan di antar para anggota industri atau anggota persaingan. Karena faktor persaingan terkuat akan menentukan kemampuan laba sebuah industri. Maka dari itu, faktor ini merupakan faktor yang paling penting dalam perumusan sebuah strategi perusahaan. Nah, di sini kita berbicara soal pentingnya memahami lingkungan industri. Jadi, di sini ada 4 poin, yang dimana pertama membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis yang efektif, kemudian yang kedua meminimalkan risiko akibat perubahan industri, yang ketiga memanfaatkan peluang untuk inovasi dan ekspansi, yang keempat meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Yang pertama di sini membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis yang efektif. Jadi, pemahaman lingkungan industri memungkinkan perusahaan merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Kemudian, dengan analisis industri yang baik, perusahaan dapat menentukan posisi kompetitif terbaik seperti diferensiasi produk atau strategi biaya rendah. Contohnya di sini Apple menggunakan strategi inovasi untuk mempertahankan posisi di pasar teknologi. Kemudian yang kedua, meminimalkan risiko akibat perubahan industri. Di sini perubahan teknologi, regulasi, dan tren pasar dapat
mempengaruhi kelangsungan bisnis, yang dimana analisis lingkungan industri membantu perusahaan mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Contohnya di sini perusahaan transportasi seperti Gojek dan Grab mampu untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan peluang untuk inovasi dan ekspansi. Perusahaan yang memahami lingkungan industri dapat melihat peluang baru sebelum bersaing, di mana inovasi dalam produk, layanan, dan model bisa memungkinkan untuk perusahaan memperluas pasarnya. Contohnya di sini Netflix mampu memanfaatkan peluang digitalisasi industri untuk beralih dari layanan penyewaan DVD ke streaming secara online. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Di sini kaitannya dengan keuntungan sebuah perusahaan dalam menjalankan unit bisnisnya. Dengan strategi berbasis pemahaman lingkungan industri, perusahaan bisa unggul dan kompetitif. Di sini terkait dengan efisiensi operasional, kemudian diferensiasi produk, dan pengolahan rantai pasok yang baik dengan meningkatkan profitabilitas. Contohnya di sini Tesla meningkatkan daya saing dengan inovasi kendaraan listrik dan model bisnis direct to customer. Baik, di sini selanjutnya berkaitan dengan ancaman pendatang baru. Jadi, pendatang baru dalam industri dapat mengancam bisnis yang sudah ada dengan membawa sebuah inovasi baru, model bisnis baru, atau membawa harga yang lebih kompetitif. Yang dimana di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman pendatang baru. Yang pertama di sini faktor hambatan masuk, di mana hambatan masuk ini sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama di situ adalah modal besar, kemudian regulasi dan perizinan. Yang ketiga itu bicara soal merek yang kuat atau brand identity. Jadi yang pertama di sini modal yang besar, di mana sebuah industri dengan kebutuhan modal awal tinggi seperti contohnya manufaktur atau farmasi itu cenderung sulit untuk dimasuki pemain baru. Kemudian yang kedua, regulasi dan perizinan. Sektor seperti perbankan, kemudian energi memerlukan izin khusus yang dimana memperlambat masuknya pesaing baru. Kemudian yang ketiga, di sini adalah brand identity atau merek yang kuat. Brand awareness dari sebuah perusahaan lama bisa menjadi penghalang bagi pendatang baru karena pelanggan bisa percaya produk yang sudah mereka kenal. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman pendatang baru adalah skala ekonomi, di mana perusahaan yang telah lama beroperasi memiliki skala produksi yang lebih besar sehingga biaya per unitnya bisa lebih rendah dibandingkan perusahaan baru, yang dimana juga pendatang baru sulit untuk bersaing karena kebutuhan investasi yang sangat besar untuk mencapai efisiensi yang sama. Kemudian faktor yang ketiga di sini adalah akses terhadap distribusi dan bahan baku, di mana perusahaan lama memiliki jaringan distribusi yang sudah mengakar atau luas dan eksklusif sehingga pendatang baru di sini kesulitan untuk mendapatkan tempat di pasar. Kemudian apa namanya kontrak yang dimana perusahaan lama ini juga menerapkan kontrak eksklusif dengan pemasok bahan baku sehingga itu juga bisa menjadi hambatan bagi pendatang baru untuk bisa menyaingi. Nah, namun ancaman ini bisa diantisipasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa diantisipasi dengan strategi khusus untuk mengatasi ancaman pendatang baru. Yang pertama, yang pasti adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, di mana membangun hubungan jangka panjang melalui program loyalitas, layanan pelanggan yang baik, dan inovasi produk. Contohnya biasanya Apple dengan ekosistem produknya yang saling terintegrasi membuat pelanggan enggan untuk beralih ke merek lain. Kemudian memperkuat diferensiasi produk, jadi menawarkan fitur-fitur unik yang sulit untuk ditiru atau sulit untuk dimanipulatif oleh pesaing baru. Contohnya
Starbucks yang membangun pengalaman premium di setiap gerainya, yang dimana itu bukan sekedar menjual kopi. Jadi apa namanya, hal itu yang akan melekat di apa namanya, di benak customer, sehingga nggak hanya kopi aja yang ada di Starbucks. Kemudian yang ketiga, eh, untuk bisa mengatasi ancaman datang baru yaitu dengan memanfaatkan keunggulan skala ekonomi. Dengan memproduksi dalam jumlah besar untuk menekan biaya dan menawarkan harga yang lebih murah pastinya. Contohnya Alfamaret yang kemudian Indomaret yang menggunakan efisiensi rantai pasok untuk menjual produk dengan harga lebih murah dibandingkan pesaing atau toko-toko kecil seperti itu. Kemudian daya tawar pemasok, di mana jika pemasok memiliki daya tawar yang tinggi, maka mereka dapat meningkatkan harga bahan baku dan juga itu sangat berpengaruh atau mampu untuk menurunkan profitabilitas sebuah perusahaan tersebut. Yang dimana daya tawar pemasok itu gambarannya adalah ketika pemasok memiliki daya tawar tinggi atau pemasoknya yaitu itu aja, nggak ada pemasok yang lain, maka mereka dapat pertama meningkatkan harga bahan baku, kemudian yang kedua menurunkan kualitas bahan baku, kemudian yang ketiga mengurangi fleksibilitas pasokan yang hal itu akan berdampak pada operasional perusahaan. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tawar pemasok ini, salah satunya adalah jumlah pemasok yang terbatas, sehingga ya udah gak ada opsi lain untuk pemasok tersebut. Jadi jumlah pemasok yang terbatas ini kondisinya adalah jika hanya ada sedikit pemasok, perusahaan tidak memiliki banyak pilihan sehingga harus menerima harga dan syarat dari pemasok tersebut. Contohnya di sini adalah industri semikonduktor yang bergantung pada beberapa perusahaan besar seperti TSMC, kemudian juga Intel. Jadi banyak sekali laptop-laptop yang menggunakan produk Intel, sehingga hal itu sangat tergantung atau sangat bergantung pada perusahaan Intel tersebut. Kemudian ketergantungan perusahaan pada bahan baku tertentu. Jadi jika bahan baku yang dibutuhkan sulit digantikan, misalnya bahan baku unik dan eksklusif, pemasok memiliki kekuatan yang lebih besar pastinya. Contohnya perusahaan otomotif yang bergantung pada chip elektronik dari pemasok-pemasok tertentu, sehingga karena apa namanya sulit untuk digantikan chip tersebut, maka produsen chip tersebut pastinya akan memberikan syarat-syarat yang banyak sekali untuk bisa apa namanya untuk bisa menurunkan atau berefek pada turunnya profit perusahaan produsen mobil tersebut. Jadi eh, hal itu bisa apa namanya bisa segera diatasi dengan strategi-strategi yang ada yang fungsinya untuk menggantikan atau memberikan opsi-opsi bahan baku yang eksklusif tersebut dengan bahan baku yang mudah untuk didapatkan. Kemudian kemampuan pemasok untuk melakukan integrasi ke hilir. Jadi jika pemasok dapat langsung menjual produknya ke konsumen akhir, maka daya tawarnya semakin tinggi juga. Contohnya di sini adalah Apple yang membuat chip sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemasok eksternal. Jadi apa namanya dia eh, apa mampu untuk menjual produknya langsung ke konsumen akhir seperti itu. Nah, cara untuk mengatasi daya tawar pemasok ini salah satunya adalah mencari pemasok alternatif. Jadi mencari opsi pemasok lain yang dimana eh, diversifikasi sumber bahan baku ini yang pasti untuk menghindari ketergantungan pada suatu merek atau suatu pemasok. Kemudian melakukan integrasi ke hulu untuk produksi bahan sendiri. Jadi mengembangkan atau mengakuisisi pemasok bahan baku untuk mengurangi ketergantungan. Contohnya di sini adalah Tesla yang mampu untuk memproduksi baterainya sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal.
Kemudian yang ketiga itu menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok dengan kesepakatan tertentu, kemudian membangun kerjasama yang sama-sama strategis untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan pasokan yang lebih aman. Contohnya, restoran-restoran besar menjalin kontrak dengan para petani, kemudian juga dengan beberapa produsen-produsen bahan baku lainnya seperti itu. Kemudian daya tawar pembeli. Jadi pembeli dengan daya tawar tinggi dapat menekan harga dan juga menuntut kualitas yang lebih tinggi. Jadi gambarannya adalah pada saat daya tawar tinggi ini banyaknya produk-produk yang mirip, kemudian pembelinya sedikit sehingga pembeli ini akan banyak opsi untuk membeli produk tersebut sehingga menuntut harga yang lebih murah, kemudian kualitas yang pastinya lebih lebih baik karena ini cenderung untuk pindah atau beralih ke pesaing dengan mudah jika tidak puas. Mereka tidak puas karena pembelinya sangat sedikit, sedangkan produk layanannya itu yang setara atau sama itu banyak sekali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi daya tawar pembeli ini yang pertama pastinya adalah jumlah pembeli yang sangat sedikit atau sedikit. Jadi, jika jumlah pembeli terbatas, mereka memiliki pengaruh besar terhadap harga dan kualitas yang mereka inginkan. Sebenarnya dalam bisnis B2B atau bisnis to bisnis, klien besar seperti pemerintah atau perusahaan besar itu memiliki daya tawar tinggi terhadap pemasok kecil seperti itu. Kemudian faktor kedua adalah kemudahan pembeli untuk berpindah ke pesaing. Jadi jika produk mudah digantikan dengan produk pesaing tanpa biaya tambahan, maka pembeli ini lebih rentan untuk memiliki resiko eh, pindah ke pesaing, ke produsen lainnya. Contohnya di sini adalah penggunaan layanan streaming dapat dengan mudah beralih dari Netflix ke Disney Plus atau Prime Video seperti itu. Karena tidak dipungut biaya lain-lainnya, sehingga mereka punya opsi untuk menggunakan layanan yang benar-benar mereka butuhkan dan sesuai dengan kualitas yang diinginkan seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah ketersediaan informasi mengenai produk alternatif. Jadi dengan adanya internet, pembeli bisa membandingkan harga, kualitas, dan juga fitur dari produk yang sangat mudah, sehingga hal tersebut akan apa namanya memberikan edukasi atau informasi produk mana yang paling bagus dan juga produk mana yang seharusnya dia beli seperti itu. Contohnya di sini adalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia yang memungkinkan untuk customer ini membandingkan produk dalam hitungan detik seperti itu. Kemudian cara mengatasi daya tawar pembeli ini yang pastinya adalah satu meningkatkan diferensiasi dari inovasi produk. Jadi menawarkan fitur-fitur unik atau kualitas superior yang sulit untuk ditemukan oleh produk lain. Contohnya tadi yang sudah pernah saya sebutkan adalah Apple dengan ekosistem eksklusifnya, iPhone, Mac, dan juga iCloud. Kemudian strategi kedua untuk mengatasi itu adalah membangun program loyalitas pelanggan, di mana eh, perusahaan dapat memberikan insentif agar pelanggan tetap setia, kemudian bisa diwujudkan diskon, poin reward atau keanggotaan eksklusif. Contohnya Starbucks dengan reward yang memberikan poin untuk setiap pembeliannya. Kemudian yang ketiga menyediakan layanan tambahan untuk meningkatkan nilai produk. Jadi menawarkan garansi lebih, layanan pelanggan premium atau pengalaman belanja yang lebih baik. Contohnya brand fashion mewah yang menyediakan layanan personal shopping seperti itu. Jadi ada experience yang baru, kemudian hal itu eksklusif sehingga menghindari resiko pindahnya customer ini ke pesaing seperti itu. Kemudian ancaman produk pengganti. Jadi produk alternatif yang lebih inovatif atau lebih murah dapat mengurangi permintaan terhadap produk utama atau perusahaan utama. Jadi ancaman produk pengganti ini kaitannya adalah dengan
eh, alternatif produk yang lebih bagus, alternatif produk yang lebih murah, kemudian juga sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh customer, maka konsumen akan berpindah atau cenderung untuk mencari alternatif seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman produk pengganti ini yang pertama adalah perkembangan teknologi dan inovasi produk baru, yang di mana produk baru atau teknologi baru itu biasanya menghadirkan produk yang lebih canggih dan juga lebih efisien. Oleh karena itu, jika kita tidak atau perusahaan tersebut tidak mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan tren, maka produk itu bisa tergeser oleh inovasi baru yang lebih menarik bagi sebuah konsumen, bagi konsumen. Kemudian harga dan kualitas produk pengganti. Jadi, jika produk lain menawarkan manfaat serupa dengan harga lebih murah atau kualitas lebih baik, maka konsumen akan cenderung untuk berpindah. Oleh karena itu, perusahaan jika tidak ingin apa namanya, tidak ingin profitabilitasnya menurun, maka harus bisa terus menjaga keseimbangan antara harga, kualitas yang ditawarkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah preferensi konsumen yang akan terus berubah. Selera dan kebutuhan konsumen itu kedepannya akan selalu berkembang dan pastinya akan selalu berubah, bahkan fluktuatif mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, produk perusahaan jika ingin tetap sustain, maka harus bisa menyesuaikan dengan tren pasar yang ada. Karena konsumen akan mencari barang atau produk atau layanan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan tren yang ada. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Karena resikonya adalah pada saat tidak sesuai, maka customer akan cenderung untuk mencari sebuah alternatif yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Namun, faktor-faktor itu bisa kita atasi dengan strategi mengatasi ancaman produk pengganti. Yang pasti yang pertama adalah berinvestasi dalam riset dan development R&D yang dimana riset dan pengembangan ini mampu menciptakan sebuah inovasi secara terus-menerus sehingga produk kita ini akan atau produk perusahaan tersebut akan terus relevan di pasar dengan riset dan pengembangan ini juga bisa menciptakan fitur baru, keunggulan baru dibandingkan produk-produk lain atau produk pengganti. Kemudian strategi kedua adalah meningkatkan kualitas dan fitur produk. Yang pasti konsumen akan lebih loyal jika produk itu memiliki kualitas yang lebih baik dan fitur yang lebih lengkap dibandingkan produk lain atau produk pesaingnya. Oleh karena itu peningkatan kualitas ini harus menjadi fokus utama dalam strategi bisnis untuk bisa mengatasi produk atau ancaman produk pengganti ini. Kemudian yang ketiga menawarkan bundling atau paket nilai tambahan. Jadi kita bisa memberikan nilai tambah atau value lebih dengan menawarkan bundling atau paket promosi yang lebih menarik atau yang menarik. Misalnya menggabungkan beberapa produk dengan harga lebih ekonomis atau memberikan layanan tambahan yang membuat produk perusahaan ini lebih bernilai bagi konsumen. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah persaingan antar perusahaan. Jadi eh, tingkat persaingan dalam sebuah industri itu kan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas sebuah perusahaan. Semakin persaingannya ketat, maka semakin besar juga tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungannya. Oleh karena itu, strategi yang tepat itu sangat diperlukan untuk bisa tetap kompetitif dalam industri tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan. Yang pertama di sini adalah jumlah persaingan dalam industri tersebut atau industri yang sama. Semakin banyak pesaing yang ada dalam suatu industri tersebut, maka semakin ketat juga persaingannya. Jika ada banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa, maka perusahaan harus menemukan cara untuk membedakan diri dari kompetitor lainnya untuk bisa menghindari
tingkat persaingan yang sangat besar seperti itu. Kemudian faktor yang kedua adalah diferensiasi produk dan juga loyalitas merek. Jadi lebih ke experience customer terhadap produk perusahaan tersebut atau layanan perusahaan tersebut. Jadi jika produk dalam industri memiliki sedikit diferensiasi atau inovasi, maka konsumen akan lebih mudah untuk berpindah ke merek lain. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membangun uniqueness produk dan meningkatkan loyalitas pelanggan menjadi apa namanya, menjadi concern utama agar mampu terus untuk bersaing. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pertumbuhan pasar dan kapasitas industri. Jadi jika pasar sedang berkembang, maka masih ada peluang bagi perusahaan untuk terus tumbuh tanpa harus bersaing terlalu ketat. Namun jika pasar sudah jauh, maka persaingan akan semakin sengit dan strategi agresif diperlukan untuk merebut pangsa pasar. Jadi itu beberapa faktor persaingan antar perusahaan. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan strategi untuk mengatasi persaingan dalam industri ini, persaingan dalam industri. Yang pertama, fokus pada keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan harus menemukan faktor yang membedakan mereka dan dari pesaing, baik dari segi inovasi, produk, layanan, kemudian juga efisiensi, kualitas, eh, apa namanya, produk-produk pendamping lainnya, sehingga keunggulan kompetitif yang kuat akan membantu perusahaan tetap unggul di pasar. Kemudian strategi kedua adalah mengembangkan strategi harga dan promosi yang efektif, di mana menentukan harga yang kompetitif dan menawarkan promosi yang menarik dapat menjadi strategi untuk menarik pelanggan. Namun strategi ini harus diterapkan secara hati-hati agar tetap menguntungkan bagi perusahaan. Jadi harus terus diukur efektivitasnya seperti apa, berpengaruh atau tidak promosi tersebut terhadap penjualan, terhadap eh, penambahan customer dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga adalah membangun brand awareness yang kuat, kesadaran merek yang tinggi, kemudian membuat konsumen lebih memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Hal itu bisa dicapai melalui pemasaran yang efektif, kampanye media sosial, dan pengalaman pelanggan yang pastinya positif. Jadi experience harus diutamakan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman dalam industri. Jadi di sini ada beberapa eh, poin. Yang pertama adalah inovasi produk dan layanan untuk tetap relevan. Jadi industri di sini selalu berubah dan perusahaan harus terus berinovasi agar tidak tertinggal karena pengembangan produk baru, kemudian peningkatan layanan dan adopsi teknologi baru adalah kunci untuk bisa tetap kompetitif dalam industri yang sama. Kemudian membangun hubungan baik dengan pemasok dan juga pelanggan. Jadi hubungan yang kuat dengan pemasok bahan baku itu dapat memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan juga yang kompetitif. Sementara itu juga perusahaan harus menjaga kepuasan pelanggan melalui layanan yang baik, akan meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk atau jasa jasa kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya operasional. Mengoptimalkan proses bisnis ini mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi pemborosan terhadap eh, meningkatnya efisiensi dan menekan biaya produksi dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Jadi efisiensi di sini kaitannya dengan mengurangi biaya dan juga pastinya dengan biaya lebih lebih murah, maka produk yang ditawarkan juga akan lebih murah seperti itu sehingga sangat mudah untuk bersaing di eh, pasar. Kemudian di sini juga ada menganalisis tren industri dan menyesuaikan strategi bisnis. Jadi kita perlu memahami tren industri yang dimana memungkinkan untuk perusahaan mengantisipasi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi bisnis mereka.
Dengan demikian perusahaan dapat tetap relevan dan tidak kehilangan pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Jadi teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini kaitannya dengan digitalisasi, otomisasi, dan penggunaan data analitik untuk beberapa cara yang dapat membantu perusahaan tetap unggul dalam persaingan industri seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan studi kasus atau contoh kasus di mana Netflix versus TV kabel. Nah, Netflix berhasil menggantikan TV kabel dengan model streaming berbasis langganan. Nah, di sini kenapa bisa Netflix bisa mengalahkan TV kabel? Nah, di sini ada beberapa faktor keberhasilan. Yang pertama pastinya adalah kemudahan akses dan fleksibilitas konten, kemudian inovasi dalam algoritma rekomendasi, dan juga biaya yang lebih kompetitif dibandingkan TV kabel tradisional. Jadi Netflix ini kan awalnya bersaing dengan Blockbuster kalau nggak salah dalam bisnis penyewaan DVD dulunya. Namun karena dia mengikuti tren yang apa namanya terus berkembang, maka industri ini bergeser dari penjual penyewaan DVD ke layanan streaming digital. Jadi strategi yang mereka terapkan adalah mengubah model bisnis dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming berbasis langganan, kemudian menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan konten kepada pengguna dan meningkatkan retensi pelanggan, kemudian memproduksi konten original seperti Strange Things dan Money Heist untuk menarik lebih banyak pelanggan. Jadi banyak sekali film-film yang diproduksi oleh Netflix, serial-serial yang eh, apa namanya diproduksi oleh Netflix, termasuk juga series Money Heist itu sangat populer sekali, hingga hal itu apa namanya mampu memberikan hasil yang maksimal. Netflix berhasil menjadi pemimpin dalam industri streaming global dan juga mengalahkan blockbuster yang akhirnya bangkrut seperti itu. Selain apa namanya studi kasus Netflix sebenarnya banyak sekali juga eh, contoh-contoh lain. Salah satunya adalah ini Gojek ya. Contohnya salah satunya adalah Gojek di mana mampu beradaptasi terhadap tren industri, di mana masalahnya itu kan adalah persaingan ketat dalam industri transportasi online, terutama dengan kehadiran Grab dan Gojek seperti apa namanya Grab dan Uber seperti itu. Nah, strategi yang diterapkan oleh Gojek itu pertama biasanya adalah mengembangkan ekosistem layanan yang lebih luas seperti GoFood, GoPay, GoShare. Jadi meningkatkan keterlibatan pengguna. Eh, Pengguna butuh apa ada di situ seperti itu. Kemudian bermitra dengan berbagai bisnis lokal untuk memperluas jangkauan layanan. Biasanya di rumah makan gitu ada Grab apa namanya ada Gojek apa namanya itu ya GoFood seperti itu ada logo GoFood kemudian juga banyak sekali eh, apa namanya rumah-rumah makan itu yang menggunakan meja dari Gojek seperti itu sehingga hal itu akan meningkatkan apa namanya jangkauan layanan yang dimana itu hasil dari kemitraan bisnis lokal dengan Gojek seperti itu. Kemudian menggunakan analisis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas operasional. Yang pastinya efektivitas operasional itu sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa kuat gara-gara adanya analisis data atau meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi ada masalah sedikit langsung diatasi. Dari apa namanya usaha-usaha tersebut, hasilnya pastinya Gojek berhasil mempertahankan posisinya di pasar Asia Tenggara dan menjadi bagian dari ekosistem bisnis digital yang kuat seperti itu. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh studi kasus kaitannya dengan
apa namanya, terkait dengan lingkungan eksternal dan juga bicara soal analisis sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kita sampaikan di sini adalah mengidentifikasi lingkungan eksternal itu adalah sebuah proses yang sangat krusial dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk memahami berbagai faktor di luar organisasi atau di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja dan berkelanjutannya sebuah perusahaan. Di mana faktor-faktor ini meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang membentuk peluang dan ancaman bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, analisis lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen utama, lingkungan umum, di mana elemen-elemen dan dalam masyarakat luas yang mempengaruhi industri dan perusahaan di dalamnya, seperti situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan demografi. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan industri di mana faktor-faktor seperti ancaman masuknya pesaing baru, kekuatan pemasok, kekuatan membeli, ketersediaan produk pengganti, dan intensitas persaingan yang mempengaruhi perusahaan secara langsung itu mampu mengaruhi sebuah perusahaan. Kemudian proses analisis lingkungan eksternal yang melibatkan beberapa langkah, mulai dari analisis, mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan, melacak tren pola spesifik yang telah diidentifikasi, kemudian memproyeksikan arah, intensitas, dan signifikansi perubahan di mana arah kemana perusahaan ini akan dibawa, kemudian menentukan implikasi perubahan terhadap strategi organisasi. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk dieksploitasi dan ancaman yang perlu diatasi, hingga memungkinkan perumusan strategi yang lebih efektif, adaptif terhadap dinamika eksternal. Eh, Seperti itu. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekaligus karena ini materi terakhir, saya menutup presentasi kelompok kami, kelompok satu yang membahas tentang lingkungan, mengidentifikasi lingkungan eksternal seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.